bahwa Yesus Tuhan, kita adalah pengikutnya, pasti kita sudah dijadikan, diangkat menjadi anak-anaknya. Masuk ya gambarnya? Halo? Masuk nggak gambarnya? Sudah kelihatan, Bu. Sudah. Oke, terima kasih. Nah, kita semua sudah dijadikan anak-anaknya. Dan bukan hanya anak-anaknya, kita juga dijadikan sahabat. Kita juga dijadikan hamba. Kita kan suka bilang, akulah hamba. Tetapi tidak lupa juga kita adalah murid-muridnya. Ya. Nah, kalau kita murid-muridnya, pasti ada gurunya. Nah, guru kita adalah Yesus. Apa sih sebenarnya cita-cita guru yang mengajarkan kita tuh cita-citanya apa sih? Misalnya guru matematika, dia pasti mengajarkan murid-muridnya matematika. Tujuannya apa itu gurunya? Pasti tujuannya adalah menginginkan, merindukan anak-anaknya itu juga bisa matematika seperti dia. Nah, begitupun juga guru kita adalah Yesus. Yesus menginginkan kita adalah murid-muridnya. Kita ingin ikut seperti dia. Itu tujuan Yesus. Yang dia katakan kita adalah murid-muridnya. Nah, kalau kita tahu ya, ini temanya, subtemanya malam ini adalah bab 3, ujian dan harga yang harus dibayar sebagai seorang murid. Saya tanya di sini semua, mungkin yang sudah jadi bapak mama, ataupun yang sudah oma opa, yang dulu kita kalau mencari sekolah anak-anak kita, apa yang kita cari sekolah itu? Apakah kita mencari sekolah-sekolah yang nggak ada ulangannya, nggak ada PR, yang main-main di kelas? Saya yakin nggak mungkin. Pasti kita mencari sekolah yang terbaik. Sekolah yang terbaik di Jakarta adalah Ursula, Canisius, Pangudi Luhur, Tresia, dan sebagainya. Padahal sekolah-sekolah di sana adalah anak-anak kita tuh menderita. Karena banyak tugas, banyak PR, banyak ulangan. Kalau sekolah yang santai-santai, itu anak-anak happy. Tetapi kenapa kita orang tua mencari sekolah-sekolah yang banyak ulangannya, yang banyak PR-nya, yang banyak tugasnya? Pasti kita mempunyai tujuan. Kalau kita banyak ujian, banyak latihan, banyak apa, kita akan makin menjadi pandai. Kalau santai-santai, kita percuma. Maka di sini temanya adalah ujian dan harga yang harus dibayar seorang murid. Ya, ujian yang harus dibayar itu apa? Ya, kita lihat ujian. Ujian bagi seorang murid adalah arti dan ujian itu apa? Nanti kita bersama-sama kita akan merenungkan. Alasan-alasan mengapa kita diuji. Tadi sebelumnya saya sudah katakan. Makin banyak ujian, makin banyak latihan, makin kita pandai. Saya ambil contoh. Ibu bapak yang baru belajar mobil, pasti pertama kita belajar, pasti kagok. Mau belok kiri, lupa lampu sen kiri. Mau ganti gigi, lihat ke kopling, enggak lihat ke depan. Tetapi kalau kita latihan, apalagi pengalaman-pengalaman, dan pengalaman-pengalaman yang enggak mengenakan itu adalah pelajaran yang luar biasa. Nah, malam ini kita juga, kita pengikut Kristus. Kristus itu adalah guru kita. Mengapa alasan-alasan, mengapa kita diuji? Jangan katakan, kenapa aku mengalami begini? Katanya Tuhan baik, kenapa aku mengalami begini? Itu adalah murid yang tidak mengerti. Tuhan tidak memberi cobaan, Tuhan tidak memberi masalah, tetapi itu diizinkan terjadi. Maka oleh sebab itu, Yesus saja Tuhan kita yang datang ke dunia, dia juga mengalami pencobaan-pencobaan. Kenapa dia mengalami pencobaan? Dia kan Tuhan, dia kan Allah. Tapi kenapa dia harus mengalami pencobaan? Karena kita sebagai manusia yang percaya kepada dia, kita mau ikut guru kita. Dan guru kita memberi teladan. Bagaimana saat dia dicobai? Apa yang dia lakukan? Ya, itu tujuannya adalah Yesus dicobai, alasannya. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk-bentuk pencobaan. Bentuk-bentuk pencobaan, ya. Nanti kita lihat juga. Murid harus memikul salibnya. Itu harga yang harus kita bayar sebagai seorang murid. Yesus mengatakan, barang siapa tidak memanggul salibku, dia bukan menjadi muridku. Nah, jangan katakan kita main judi, itulah salibku. Ya, kita marah-marah, emosi, dan terjadi rumah kayak neraka. Lalu kita bilang, itu salibku. Bukan. Salib itu adalah yang kita pikul, yang kita alami adalah kita sudah hidup benar, kita sudah hidup baik, kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Dia, tetapi kita masih mengalami pencobaan. Ya, maka kita jangan bertanya, kenapa romo-romo yang baik-baik?
Kenapa teman-teman kita yang baik-baik, orang baik, kenapa kena corona dan sudah meninggal? Kenapa? Kita tidak boleh bertanya seperti itu. Kalau kita bertanya seperti itu, berarti kita murid yang masih ragu-ragu. Ya, jadi murid harus menyangkal dirinya. Menyangkal dalam hal apa? Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Itu suatu tujuan saat Yesus lahir. Sudah tanda bahwa kita mau menjadi muridnya, kita harus menyangkal diri. Tinggalkan sedikit demi sedikit keduniawian kita. Tinggalkan sedikit-sedikit demi kedagingan kita. Tapi kita sudah menuju ke dalam hidup roh. Sangkalah dirimu. Kalau Anda dan saya, kita bisa menyangkal diri kita dalam hal duniawi, dalam hal kedagingan, saya yakin kita semua hidup sukacita, walaupun kita mengalami masalah. Itulah tujuannya. Yesus mengajarkan kita untuk kita menyangkal dirinya, supaya kita menjadi murid yang berkenan di hati Dia. Jadi murid juga harus membuat perhitungan. Maka mau nggak kita ikut Dia? Yesus tidak pernah memaksa. Maka oleh sebab itu Yesus memberi kesempatan, memilih kita. Kita mau ikut Dia atau kita nggak mau ikut Dia, terserah. Banyak orang bilang mengikut Yesus itu susah. Ikut Yesus makin dekat dengan Tuhan, makin banyak masalah. Sering orang mengeluh begitu. Itu berarti murid yang tidak mengerti. Kalau seorang murid yang mengerti, saya katakan, makin Anda dan saya makin banyak masalah, itu latihan buat kita. Anak-anak kita kalau dikasih PR oleh gurunya, suka mengeluh. Dia tidak mengerti. Orang tua tahu, kamu ada PR supaya kamu menjadi pintar. Tapi anak-anak tidak bisa mau itu. Nah, karena kita sudah dewasa, maka oleh sebab itu seminar kedewasaan rohani, itu perlu juga kita ikut. Supaya kita dewasa secara rohani, kita bisa melihat ya apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus membuat perhitungan. Kalau Anda dan saya tidak mau mengalami penderitaan, ya sudah nggak usah ikut Yesus. Ikut aja hal duniawi yang membuat kebahagiaan. Ya, cari uang, menipu, korupsi, dan sebagainya. Nikmati dunia ini. Tetapi nanti upahnya di kehidupan yang kekal. Yesus menginginkan kita semua hidup kekal, hidup yang selamanya di sana. Caranya adalah kita mau menjadi muridnya. Dan kita mau ikut Dia. Jadi arti ujian atau pencobaan, di dalam perjanjian baru, sudut pandang setan adalah pencobaan itu setan menggoda kita untuk menjatuhkan manusia. Wah, sekarang setan itu pintar sekali, iblis itu pintar sekali. Bahkan malaikat bisa menyamar menjadi iblis. Dengan handphone saja ini bisa kita keliru. Maka tema kita kemarin, Prapaskah itu luar biasa yang terakhir, bab yang keempat. Ya, persaudaraan dalam dunia digital. Gara-gara dunia digital ini kita dipakai oleh setan, oleh iblis untuk membuat takut-takut orang semua. Kita kirim terus, kita share terus berita-berita tentang corona yang menakutkan. Nah, itu kita ikut iblis itu. Iblis tepuk tangan. Kita sudah dipakai oleh dia untuk membuat orang ketakutan-ketakutan. Mari kita semua, kemarin tema itu bagus sekali. Kita selalu men-sharing. Karena setan ini, godaan-godaan ini sekarang sudah begitu pintar dia, begitu licik. Dunia makin canggih, setan pun makin canggih. Tapi kita tidak akan kalah. Yesus yang lebih canggih, guru kita, yang melatih kita, yang menguji kita, yang membuat kita menjadi kuat justru di dalam pencobaan-pencobaan. Saya ambil gambar ini Paulus dan Silas. Ya, dia orang benar, dia memberitakan kabar baik, tapi dia mengalami pencobaan. Dia dipasung, dia ditangkap karena memberitakan kabar yang tidak boleh dikabarkan saat itu. Padahal kabar itu kabar baik. Jadi pencobaan sudut pandang kita ini adalah kasihan si Paulus dan Silas. Ya, tetapi sebenarnya dari peristiwa ini nyata kekuatan Tuhan. Karena Paulus dan Silas itu percaya kepada Allah pada saat dia mengalami pencobaan. Pada saat dia mengalami masalah, dia hanya puji-pujian dan doa dan ucapan syukur. Terjadilah gempa bumi dan terlepas. Itu supaya manusia tahu bahwa kita kalau mengalami pencobaan, kalau kita mengalami ujian, ada kekuatan. Ialah kita bersyukur dan bersukacita. Dan kita percaya kepada Dia, apapun yang kita alami. Ini sudut pandang kita. Mudah-mudahan malam ini sudut pandang yang ikut Zoom adalah sudut pandang yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Bukan yang sesuai dengan manusia yang duniawi, apalagi sesuai dengan setan. Enggak, kita mau sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan bilang, rancanganmu berbeda dengan rancanganku. Jalanmu berbeda dengan jalanku. Berarti pencobaan ya itu bukan Tuhan yang memberi. Penyakit bukan Tuhan yang memberi. Tapi diizinkan terjadi. Tujuannya adalah buat latihan. Buat latihan kita. Ujian-ujian itu buat latihan kita. Supaya kita makin percaya dan mengandalkan Dia. Begitu mengandalkan Dia, Tuhan beri jalan keluarnya. Kita bertambah iman kita. Dan makin teguh dan makin percaya tidak akan goyah. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Anda dan saya tidak mengalami masalah. Hidup enak-enak aja. Saya rasa itu iman kita bantet. Bantet tidak bertumbuh. Justru kita mengalami ujian-ujian pencobaan itu. Tetapi Tuhan kasih jalan keluarnya. Maka kita akan menjadi lebih kuat dan percaya. Anda lihat, kalau orang mau bertanding tinju, dia pasti latihan. Latihannya benar-benar ditonjok. Kalau orang mau latihan lari, lomba, lari maraton atau lari, dia latihan lari. Orang kalau misalnya mau kuat ya, latihan semua latihan. Orang mau bisa mobil, orang mau apa? Latihan. Makin banyak latihan, makin canggih. Ya, jadi di sini sudut pandang Allah, pencobaan dari sudut pandang Allah. Ya, Allah tidak memberi cobaan, tetapi kita mengalami pengujian itu, mengalami pencobaan itu, agar manusia dikuatkan dan bertambah imannya. Karena dalam firman bilang, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi andalkanlah pada Tuhan. Dan pada saat kita diuji, pada saat kita mengalami pencobaan, kita ingat firman itu. Maka Michael sama Yohan tadi mengajak kita menyanyi, firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman itu sangat-sangat dibutuhkan untuk kekuatan kita di saat kita menghadapi pencobaan. Karena firman itu adalah firman sabda Tuhan yang memberi jalan kita keluar. Kalau Anda dan saya percaya. Jadi tujuannya adalah supaya kita bertambah imannya. Makin banyak kita mengalami cobaan, makin banyak Tuhan buktikan kebaikannya, makin di situ kita makin bertumbuh. Sampai hari ini suamiku masih stroke, belum bisa ngomong dan belum bisa jalan. Tetapi selama 5 tahun lebih itu, iman kami satu keluarga justru bertumbuh dibandingkan sebelum stroke. Dan bukan Tuhan yang memberikan stroke pada suamiku, tetapi itu diizinkan terjadi. Tetapi begitu diizinkan terjadi, saya jalani selama 5 tahun lebih. Dan luar biasa. Iman bertumbuh, bertambah melalui macam-macam. Hanya waktunya tidak cukup ya. Sharing-sharing banyak sekali. Selama saya merawat suami saya yang stroke. Dalam perjanjian lama kita lihat. Tuhan tidak pernah menguji kepada orang kafir. Beda dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru adalah Allah, Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus mengasihi semua orang. Jadi semua ngalami. Tetapi dalam perjanjian lama adalah Allah tidak pernah menguji kepada orang kafir. Enggak. Justru dia menguji kepada orang yang percaya. Seperti tadi Paulus dan Silas. Kalau itu dalam perjanjian baru ya. Kita lihat Daniel. Kita lihat siapa lagi banyak sekali. Iskak dan banyak sekali mengalami pencobaan-pencobaan. Ya, tetapi disitulah nyata Tuhan hadir. Pada saat kita lihat bangsa Israel keluar dari Mesir, dipimpin oleh Nabi Musa, banyak masalah, banyak ujian, banyak pencobaan. Tapi di dalam pencobaan itu Tuhan hadir. Harusnya bangsa Israel itu imannya bertumbuh. Harusnya. Karena dari mengalami pengalaman itu. Dan begitu pun kita yang ikut Zoom malam ini. Kalau Anda hari ini masih mengalami pencobaan, masih mengalami penyakit, masih mengalami masalah, asalkan Anda dan saya percaya kepada yang di atas. Apapun yang terjadi, kita katakan terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kehendak-Mu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Jadi orang yang kena corona yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ataupun yang sembuh, ataupun yang apa, semuanya adalah baik, pasti. Jangan katakan kasihan lu Bolani, dia masih muda, kena corona, orangnya baik, meninggal. Kita nggak tahu aja. Yang kena corona, yang masih muda, yang baik, sekarang udah meninggal, sekarang ada di surga. Kalau dia bisa turun ke dunia, dia akan bilang, wow, sekarang aku senang di sana. Kamu minta Tuhan, jangan lama-lama di dunia. Di sana enak gitu loh. Cuma nggak ada yang turun ke dunia.
Manusia yang turun ke dunia dari surga adalah hanya Yesus. Dan Yesus sendiri sudah membongkar keadaan dan syarat-syarat untuk ke surga. Maka dia adalah menjadi guru kita. Kita adalah murid. Kita harus mendengarkan dia. Karena ajarannya semua adalah ajaran kebenaran. Saya tanya kepada Anda waktu sekolah, guru mengajarkan. Pasti mengajarkan yang benar. 5 pangkat 2 adalah 25. Nggak mungkin orang bilang gurunya mengajarkan 5 pangkat 2 adalah 7. Jadi 5 dengan 2, 7. Nggak, langsung dipecat oleh kepala sekolah. Karena dia mengajarkan yang tidak benar, mengajarkan yang salah. Tetapi guru selalu mengajarkan yang benar. Itu yang dipakai oleh kepala sekolah. Nah, guru kita adalah Yesus. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi semua ajaran Yesus guru kita adalah yang benar. Nah, kita sekarang menjadi muridnya, kita diajari ajaran kebenaran. Dan sudahkah kita lakukan itu? Karena itu latihan. Karena itu PR. Sudahkah kita latihan? Waduh, bingung bulan ini nggak bisa. Aku disakitin orang ini, aku sudah disakitin, aku sudah ditipu. Mana mungkin aku bisa mengampuni dia? Nah, guru kita mengajari. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada musuhmu. Jika orang mengutang pada kamu, jangan kamu tagih. Kalau dia dengan sadar membayar, ya terima. Gitu. Apabila kamu diambil jubahmu, kamu kasih juga bajumu. Itu guru kita yang mengajarkan kebenaran. Sudahkah kita melakukan itu semua? Nah, itulah upah kita untuk kehidupan kekal di sana. Ya, jadi Tuhan akan menjanjikan berkat bila kita setia di dalam perjanjiannya. Itu pada saat perjanjian lama. Dilihat di perjanjian lama. Musa, Abraham, Ishak, ya, Daniel setia dan taat apa yang dijanjikan Allah. Maka dia menerima berkat-berkat yang luar biasa. Daniel di dalam kandang singa tidak disentuh oleh singa. Musa yang memimpin bangsa Israel banyak masalah. Dia sampai di demo orang Israel ditimpukin batu. Tapi Musa tetap percaya. Dan disitulah Tuhan hadir. Hanya melalui tongkat saja, air bisa keluar. Air yang pahit bisa menjadi manis. Hanya tongkat saja, Laut Merah bisa terbelah. Itu tidak ada yang mustahil. Nah, alasan mengapa diuji? Alasannya apa? Syarat-syarat bagi kita yang diakon. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 10, mereka juga harus diuji dahulu. Baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Setelah ternyata mereka tak bercacat, baru dipakai. Anda kalau beli barang, misalnya ada yang promosi, ini gelas katanya, ini cangkir, nggak akan pecah, jatuh dari kelantaian 10, jatuh nggak akan pecah. Anda nggak akan percaya sebelum dia uji dulu. Maka dia uji, dia lempar dari atas ke bawah. Begitu tidak pecah, saya yakin Anda pasti beli. Kita pun juga dalam pelayanan. Banyak orang yang pelayanan, begitu ada ujian-ujian di sana, tidak kuat, mundur. Bahkan mencaci maki timnya, bahkan mencaci maki koordinatornya, mencaci ketua lingkungannya, tidak kuat. Saya katakan kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, kita mau pelayanan, dimanapun kita akan mengalami ujian-ujian itu. Tidak pernah nggak ada, pasti ada. Yesus sendiri mengalami. Mengapa kita manusia yang harusnya kita perlu ujian? Kita diuji, difitnah segala. Lihat Ibu Lani itu. Dia tuh bisa beli mobil karena uang kolekta itu. Dia korupsi tuh katanya. Ya ketawa aja lah. Di mata manusia saya dianggap korupsi nggak apa-apa. Yang penting di mata Tuhan itu yang penting. Yang penting aku tidak berbuat. Tetap setialah di dalam pelayanan, di dalam komunitas di situ. Ya, sehingga kita tidak akan goyah. Marilah kita lihat hal-hal yang khusus yang merupakan buah-buah dalam hidup kita. Berkat ujian, ada buah-buahnya. Kelemahan kita dan dosa disingkapkan. Betul. Saya ambil satu contoh, saya mau sharing. Dulu saya diminta renungan di satu anak muda, itu malam minggu. Tante Lani, sekitar 20 tahun yang lalu, ya 20 tahun lebih yang lalu. Tante Lani bisa nggak bawain renungan di PD anak-anak muda malam minggu? Oke, bisa. Sudah saya catat agenda. Hari Jumat malam saya dapat berita, anak mantuku, saya baru punya 1 cucu masih bayi. Mau datang ke Jakarta, mau main. Aduh, saya mau gendong cucu saya. Ini ada pelayanan lagi.
Waduh, akhirnya saya batalin. Dek, maaf ya, tante nggak bisa pelayanan nih karena double. Ada juga pelayanan yang lain, maaf ya double. Aduh tante kok mendadak amat. Iya, tante lupa ini ada double. Aduh tante tolong cariin, tante nggak bisa, tolong kamu cari sendiri. Ya udah tante, ya oke tante, oke. Oh udah lega saya, senang saya bisa main sama cucu. Saya berangkat ke Taman Anggrek, saya gendong cucu saya masih bayi. Pas saat itu 6:30 malam, PD-nya mulai 7:30. 6:30 malam saya gendong cucu saya ke Taman Anggrek. Ketemu anak muda yang telepon saya tadi. Loh, tante katanya pelayanan. Kok tante ada di sini? Nah, disitulah ujian Tuhan mengsingkapkan dosa saya. Dari saat itu saya tidak berani lagi berdosa. Bukan berdosa, memang nggak mau berdosa, kita juga nggak mau ya. Maksud saya, dari saat itu saya tidak lagi mau berdusta, berbohong. Apalagi untuk pelayanan. Saya tanya pada Anda, pernah nggak Anda berbohong tapi ketahuan? Jangan bilang, sialan, gue berbohong, ketahuan, sialan, ketahuan lagi. Aduh, malu. Justru puji Tuhan. Karena Tuhan ingin mensingkapkan dosa kita tentang berdusta. Ternyata dosa dusta itu kekejian bagi Allah loh. Yang dulu kita anggap berdusta demi kebaikan itu tidak apa-apa. Ternyata tidak ada. Dusta ya tetap dusta. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran. Hiduplah dalam benar, berpikir benar, berkata benar, berbuat yang benar. Maka waktu kita menjadi murid juga, guru kita mengajarkan yang benar. Kalau kita berbohong kepada guru, bahwa kita sudah belajar, ternyata enggak, guru marah. Begitupun guru kita juga. Dusta itu tidak boleh sampai kita lakukan. Yang kemudian adalah buah-buahnya. Watak kita dikembangkan. Yang tadinya egois menjadi murah hati. Yang tadinya menjadi tamak, akhirnya berubah menjadi belas kasih. Yang tadinya ada cinta kasih, ya, tutup ini. Ya, pasti watak kita dirubah. Terjadi perubahan melalui ujian-ujian itu. Maka malam ini kita makin banyak mendapat ujian. Percayalah, Tuhan akan membuka jalannya. Tuhan akan memberi kekuatan. Tetapi nanti lihat buah-buahnya. Ya, mengapa kita mengalami penderitaan itu? Penderitaan di dunia itu ada dua macam. Yang satu kesalahan kita, yang satu tidak kesalahan kita. Maka tema saya yang beberapa lalu juga, temanya adalah mengapa orang benar mengalami penderitaan. Saya tidak mengatakan mengapa orang baik, enggak. Orang baik dengan orang benar beda. Mengapa orang benar mengalami penderitaan? Kita sudah hidup benar, tapi mengapa mengalami penderitaan? Nah itulah, supaya kita dirubah watak kita. Supaya dosa kita disingkapkan. Supaya kita makin percaya dan makin kuat tentang iman kita akan Tuhan. Yang paling jelek adalah orang menyerah. Dia tidak tahu bahwa Tuhan ada beserta kita. Tuhan ada berdiri di dalam masalah kita. Tapi dia tidak apa-apa, hanya menyerah dan akhirnya putus asa. Ini adalah orang yang bodoh ini. Ya, orang yang bodoh. Seorang murid Yesus tidak boleh lari dan tidak boleh meninggalkan tugasnya. Sama waktu kita sekolah juga. Kalau diberi PR, kalau diberi ulangan, kita lari, kita tidak mau lakukan, maka kita menjadi bodoh. Maka Anda lihat, lulusan-lulusan Ursula, lulusan-lulusan Canisius, lulusan Pangudi Luhur, lulusan-lulusan mereka adalah begitu keluar, mereka tangguh, pandai. Dan kenapa sekolah-sekolah Katolik terkenal? Karena sekolah Katolik terkenal akan disiplinnya. Kita kalau disiplin kan nggak mau, telat sedikit, nggak boleh masuk, ya kan? Itu nggak enak sekali. Enak kan sekolah yang abal-abal. Telat setengah jam, telat 1 jam, nggak apa-apa, gitu loh. Saya ingat sekali, kalau di kita di gereja ini romonya nggak pernah telat ya. Prodiakon, mesdiar nggak pernah telat. Saya waktu Natal di Taiwan, kita ke gereja misa Natal, itu mesdinarnya telat setengah jam. Sudah mulai misa. Lalu muncul masuk sembari kucek-kucek mata begini nih karena baru bangun tidur. Saya bingung, saya bilang di Indonesia nggak ada itu. Kalau sudah telat tidak boleh dipakai lagi. Kita bersyukur ya, kita dari gereja Katolik sudah diterapkan disiplin waktu. Seorang murid Yesus tidak boleh lari dan meninggalkan tugasnya. Yesus pun tidak pernah lari. Yesus mengajarkan kita disiplin waktu. Tepat waktu. Ya, maka jangan ikut-ikut orang Indonesia yang lain. Jam karet, jangan. Berapa orang saja mulai. Saya belajar dari suami saya.
Suami saya kalau mimpin rapat di kantornya dia tidak peduli berapa orang. Satu orang pun dia jalani. Saya nggak tahu kalau nggak ada orang dia jalan atau enggak, belum pernah. Ya ada 2-3 orang, dia tidak peduli, jalan. Begitu rapat-rapat yang berikutnya, orang sudah tahu bahwa Pak Gerard ini tepat waktu, nggak bisa ini. Mereka cepat-cepat, karena sudah tahu sifatnya. Bahkan saya sebagai istrinya, mantu saya, cucu saya sudah tahu sifat opanya. Bahwa opanya itu tepat waktu, tidak mau boleh lambat sedikit pun. Dan akhirnya saya belajar, ternyata enak. Ya, jadi ujian terhadap manusia itu menghasilkan ketekunan, betul. Jadi ujian-ujian itu kita menjadi tekun, maka ada doa rosario, doa novena. Itu kita dilatih juga di dalam doa novena. Doa kita punya wujud 9 kali berturut-turut. Itu kita dilatih untuk tekun. Bukan kalau doa hanya 8, kurang 1, bolos, nggak dijawab. Enggak. Ya, kita dilatih bertekun. Rosario juga. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Betul. Ya, sama saya juga. Kita semua berdoa untuk suamiku supaya dia dipulihkan kembali. Saya kalau lihat dia bawa nyanyi dalam pelayanan, dia bawa renungan di pelayanan, ada video-videonya. Kita dengar gitu, ada rasa sedih, ada rindu untuk dengar suara dia karena sudah 5 tahun lebih tidak dengar suaranya. Ada kerinduan. Tetap kita berdoa, tapi doa kita adalah kita katakan, terjadilah kehendakmu, terserah, karena Tuhan tuh pasti memberi yang terbaik. Ya, jadi ketekunan, ujian untuk supaya kita bertekun. Di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Anda lihat kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, di mana Paulus itu mengalami penderitaan bermacam-macam. Dari peristiwa-peristiwa penderitaan dia bertambah tekun dan bertambah percaya. Sama juga para rasul, di Kisah Para Rasul. Banyak sekali mereka mengalami macam-macam penderitaan. Tetapi pada saat Yesus hadir bersama mereka waktu saat dipilih dan dibimbing menjadi muridnya, dia melihat bagaimana dia bersama-sama Yesus mengalami penderitaan. Bahkan dia lihat dengan mata kepala sendiri, gurunya disalib. Dan disitulah murid-muridnya yang awalnya menyangkal, yang awalnya lari. Tetapi begitu Yesus wafat, ternyata benar dia adalah Tuhan. Nah, disitulah para murid bertobat. Bahkan Yakobus dan Petrus berkhotbah dengan menggebu-gebu, tidak takut menyayangkan nyawanya. Ya, di ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Betul. Anda kalau ikut lomba tinju, pertama kita kalah, akhirnya kita nyerah. Kapan mau jadi juara? Terus latihan. Besok ada lomba lagi, ikut lagi. Itu yang dilakukan oleh cucu saya. Cucu saya dari seumur 3 tahun ikut lomba. Ya ada kalah, ada menang, ada kalah, ada menang. Saya kuatkan dia. Saya bilang kamu tidak selamanya menang. Suatu saat juga mesti bagi teman yang lain menjadi menang. Tetapi dia terus bersemangat. Ya, dia bersemangat terus, berjuang terus. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Betul. Anda dan saya kalau kita setia di dalam hidup ini dan setia di dalam kita menghadapi masalah, tetap kita setia dan memegang firman Tuhan dan percaya kepada Dia apapun yang kita alami, Anda dan saya mempunyai pengharapan adalah hidup yang kekal. Alasan mengapa diuji? Ya, iman kita yang diuji di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan sampai dengan 7. Sekalipun sekarang ini kamu seketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Betul. Jangan katakan kita pengikut Kristus tuh hidupnya enak-enak saja, enggak. Justru kita tertawa, kita bersuka cita saat kita mengalami masalah. Karena itulah kita membuktikan kemurnian iman kita. Karena aku percaya Tuhan itu pasti baik, walaupun aku mengalami seperti ini. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Allah tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Pencobaan, panggilan kita, kemenangan dan kesetiaan kita. Ya, ini luar biasa firman Tuhan.
Dan kita lihat pencobaan yang dialami Yesus. Ya, pada saat itu murid-murid Yesus tetap tinggal bersama-sama Yesus dalam segala pencobaan yang dialami. Muridnya lihat. Kalau sekarang kita mengalami, gitu loh. Ya, kita mengalami, maka bersukacitalah senantiasa di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sudah jelas itu ayatnya. Anda lihat waktu saat Yesus puasa, pasti dia sebagai manusia lapar. Dia juga sama dengan kita. Pada saat dia lapar, biasanya orang lapar itu serentan sekali dibujuk oleh iblis. Ini iblis licik sekali, dia coba Yesus. Dia katakan, "Robahlah batu menjadi roti." Apa yang Yesus katakan? Manusia bukan hidup dari roti yang dimakan, tetapi yang keluar dari mulut Allah ialah firman Tuhan. Nyata, banyak orang kaya, dia punya pabrik roti, dia bisa beli roti bergudang-gudang. Tetapi kalau imannya tidak kuat, ada banyak orang kaya bunuh diri. Apalagi zaman pandemi ini, di mana dia ada kebangkrutan usahanya, turun drastis, tidak kuat, dia bunuh diri. Berbahagialah kita semua, kita mempunyai guru yang mengajarkan kita. Ya, di dalam Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya, di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 kita tahu pencobaan-pencobaan Yesus, dan kita lihat juga pencobaan bangsa Israel selama 40 tahun ya di gurun. Nah, ini yang disuruh merubah roti menjadi merubah batu menjadi roti. Apa jawaban Yesus? Manusia bukan hidup dari apa yang kita makan, tapi manusia hidup dari firman Tuhan. Itulah roti kehidupan. Roti yang kita harus butuh tiap hari. Kita dikuatkan. Lalu Yesus dibawa ke bubungan bait Allah. Lalu dia dikatakan oleh iblis, "Jatuhkanlah dirimu, maka engkau adalah nanti malaikat-malaikat akan menopang engkau." Memang betul akan menopang, tapi Yesus bilang, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Ya, sama kita juga. Jangan katakan Tuhan menyertai kita, langsung kita cobai Tuhan. Saya pernah ditanya waktu saya ngajar CAP. Saya sharing, saya pengalaman, saya bilang saya punya kalung 5 gram waktu saya naik beca, itu waktu ngajar di Galaksi, karena nggak ada kendaraan umum ke dalam, saya booking beca, untuk pulangnya juga dijemput, karena dari jalan Kalimalang tuh ke dalam mesti naik beca. Lalu saya lihat gelap, maka kalung saya 5 gram saya simpan. Waktu saya sharing gitu, saya ditanya sama murid, "Ibu Lani, kalau Ibu Lani percaya Tuhan menyertai, kenapa kalung aja dicopot hanya 5 gram?" Saya bilang, "Pak, kita jangan mencobai Tuhan. Kalau kita sudah jelas apa gunanya ini kalung, janganlah kita mencobai membuat mereka itu jadi melihat ini dan akhirnya mereka berbuat jahat. Janganlah kita mencobai Tuhan Allah." Sama juga dengan kita semua dalam keadaan dalam kehidupan kita. Ya, lalu Yesus dibawa ke gunung yang sangat tinggi. Lalu dia ditawarkan kerajaan dunia. Apa yang dia katakan? Dia tidak mau itu semua, dia bilang. Ya, janganlah, hai engkaulah pergi. Yang kusembah adalah Allah. Janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Ya, sembahlah Dia. Sama juga kita. Jangan menyembah handphone. Jangan menyembah alat-alat semua. Jangan menyembah alat-alat duniawi. Jangan menyembah duit. Jangan menyembah harta. Tapi yang kita sembah adalah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, taatilah perintahnya. Ya, taatilah perintahnya. Itu yang menyenangkan hati Dia. Ini saya ambil kan tidak ada di buku. Ya, saya ambil di dalam Injil Yohanes 16 ayat 21. Jadi yang dikatakan Yesus, ya, duka cita mendahului kemenangan. Ya, duka cita mendahului kemenangan. Duka cita mendahului kemenangan. Jadi kita mengalami duka cita. Kita mengalami diuji. Kita mengalami pencobaan. Tetapi kalau kita bersandar kepada Dia, maka nanti upahnya adalah sukacita. Di sini Yesus memakai contoh. Seperti seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaan dia. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ini ibu-ibu mengalami ini semua, termasuk saya, pasti semua. Waktu saat kita melahirkan anak kita bagaimana tuh? Pasti paling sedikit teriak-teriak. Nggak ada yang ketawa-ketawa, nggak ada. Teriak, ada yang nangis, ngejerit-ngejerit, pasti. Lahir normal ya, bukan lahir dioperasi, bukan yang normal. Pasti. Tetapi begitu anaknya keluar, lupa dia sakitnya.
yang ada adalah sukacita. Maka saya kasih gambar ini. Seorang ibu yang bersukacita, yang tadinya sebenarnya dia teriak-teriak, yang menangis-menangis semuanya. Ya, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, maksudnya apa? Kalau Anda dan saya mengalami ujian, mengalami masalah, janganlah pergi ke orang-orang pintar. Janganlah menyembah berhala. Datanglah kepada Tuhan. Karena Yesus berjanji, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan melegakannya. Jadi semuanya ada janji-janji Tuhan. Anda dan saya, orang yang percaya, menjadi murid-muridnya. Datanglah, ingat pesan-pesan yang dikatakan oleh Yesus. Melalui firman-Nya, bersyukurlah kita semua ini di dalam Zoom ini, yang selalu mencari firman Tuhan, yang rindu firman Tuhan. Saya sekian puluh tahun sebelum masuk karismatik, tidak pernah baca kitab suci, tidak pernah mencari firman Tuhan. Hidup saya bersama Gerard, amburadul, kayak neraka dunia ini, ribut terus. Tetapi begitu kami masuk dalam karismatik, dan di situ kami mulai belajar mengenal firman Tuhan dan melakukan sedikit demi sedikit, sampai malam ini pun saya masih terus mencari dan belajar. Saya tuh baru tahu ya, orang yang bersungut-sungut itu justru tidak memperoleh hidup kekal juga. Aduh, saya bersyukur sama Gereja Katedral Bandung. Dia memberi tema saya adalah upah pekerja di kebun anggur. Saya membuat tema itu, saya mencari dan saya merenungkan. Saya cari ayat-ayatnya dari internet. Ternyata saya dapat orang yang bersungut-sungut adalah tidak memperoleh hidup yang kekal. Waduh, saya menyesal betul-betul. Selama ini saya sebagai pewarta, selama ini saya sebagai pengajar KEP, saya suka bersungut-sungut. Komplain kepada panitia, ini gimana sih panitia nih, udah jam segini belum mulai, ini gimana sih pengajarannya banyak, masih ada pengumuman, ini gimana sih panitia nih, aku sudah haus, nggak ada air minum pun dikasih, mereka makan minum enak-enak, aku gimana sih, ini gimana sih, bersungut-sungut. Baru tahun ini, saya baru sadar itu, ternyata bersungut-sungut itu ngeluh, itu kita tidak memperoleh hidup yang kekal. Maka saya bersyukur saya masih tetap dalam pelayanan. Awalnya saya menolak pelayanan di Zoom karena saya tidak mengerti memakai Zoom. Saya tidak mengerti. Coba bayangkan kalau saya tidak pelayanan lagi, iman saya makin mundur. Tetapi justru dari Zoom saya ingin belajar. Gimana sih cara membuka Zoom? Hari ini aja saya punya masalah. Hampir saya ngajar tidak pakai file ini. Karena ini notebooknya tidak bisa dibuka. Saya ini pakai MacBook. MacBook ini dapat gratis dari bosnya Gerard, dan saat Gerard stroke dia belum pernah pakai MacBook ini. Jadi MacBook itu beda dengan laptop. Jadi tadi ada masalah, file saya yang malam ini mau ditampilkan nggak bisa keluar, nggak bisa dibuka. Saya telepon anak saya nggak diangkat. Saya tanya sini nggak bisa. Tetapi Tuhan baik. Saya tidak ada rasa takut sama sekali sebenarnya, enggak. Sudahlah, saya yakin panitia mengerti kalau saya membawakan secara lisan, tidak pakai file. Saya mengerti lah. Karena ini bukan PD renungan, pengajaran. Saya berpikir di situ. Tapi Tuhan baik. Tiba-tiba mantu saya dari Bandung datang, bawain buah. Lalu dia utik-utik, padahal dia sendiri juga nggak pakai MacBook. Dia utik-utik. Dapat terbuka. Luar biasa. Ada jalan keluar. Ini nyata sekali. Saya untung tidak mengeluh, tidak ngegerutu, tidak bersungut-sungut. Kalau saya bersungut-sungut, saya ingat itu tidak memperoleh, pasti binasa. Maka mari kita semua sebagai murid, jangan bersungut-sungut. Coba bayangkan, kalau kita menjadi murid disuruh bikin PR, bersungut-sungut sama guru, guru kita pasti marah, pasti. Dan Tuhan kita, guru kita juga tidak menginginkan kita bersungut-sungut. Beberapa dari pencobaan-pencobaan adalah kesia-siaan. Pencobaan itu kesia-siaan. Kalau kita lakukan dengan mataku, melakukanlah mataku daripada melihat hal-hal hampa. Kalau kita melihat-lihat yang hampa,
melihat ini, Facebook, melihat ini, berita-berita, YouTube yang berita-berita yang menakutkan dan sebagainya yang tidak berarti menumbuhkan iman kita. Anda buka boleh yang menumbuhkan iman kita. Ya, jangan yang hampa, itu sia-sia. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Yesus sudah menunjukkan jalan. Dia katakan, akulah jalan. Jalan yang benar adalah jalannya Yesus. Dari karakternya, dari pribadinya, dari sifatnya, dari pengajarannya, dari pelayanannya, dari semuanya, dari perkataannya, semuanya guru kita itu luar biasa. Ya, cemoohan. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang. Orang boleh fitnah, orang boleh caci maki, orang boleh apapun kepada kita. Bahkan saya sedih sekali, saya buka renungan di YouTube, bahkan ada yang mengatakan, katanya Bunda Maria itu bukan hamil dari Roh Kudus katanya. Itu karena berzina sama tentara Romawi katanya. Aduh, saya bingung sekali. Saya bilang, Tuhan ampunilah dia. Karena dia tidak mengerti. Dalam hati saya pasti yang berbicara ini adalah bukan pengikut Kristus, bukan murid-murid Yesus. Sedih sekali itu. Begitu saya baca gitu, aduh kasihan, dia tidak mengerti. Kepingin saya jelaskan kepada dia, tapi saya tidak mengenal. Ya, yang menyimpang, dusta yang tadi saya katakan. Ya, janganlah kita berdusta. Ya, orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, fitnah. Tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang perintah-perintahmu. Ya, menjadi perangkap. Lihat Yudas ya, memerangkap Yesus. Kita pun juga ada orang yang memperangkap kita. Ingat, orang boleh perangkap kita, tetapi kekuatan kita adalah Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Kita dihinakan, cemohkan, dikatain, macam-macam apapun ya. Tetapi Yesus lebih dahulu dia mengalami, dia dihina. Mengalahkan pencobaan. Saya katakan, mengalahkan pencobaan dengan iman. Yang tadi saya katakan, bagaimana Anda dan saya melakukan perintahnya kalau kita tidak percaya? Orang yang percaya adalah harus beriman. Nah, bagaimana iman kita bertumbuh? Justru melalui ujian-ujian itu. Jadi kalau Anda sekarang malam ini kita sadar bahwa setiap kali masalah ini beres, besok datang lagi masalah lain. Masalah ini udah beres, besok datang lagi. Jangan bersungut-sungut, bersyukurlah. Berarti iman kita makin ditambahkan lagi, makin ditambahkan lagi. Mengapa orang benar mengalami masalah? Mengapa orang benar mengalami penderitaan? Karena Tuhan ingin membentuk. Karena Tuhan ingin iman kita bertumbuh. Karena Tuhan ingin mendidik kita di dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin memperingatkan kita yang tadi saya berbohong. Ya, di dalam pelayanan saya tolak itu berbohong. Tuhan ingin memperingatkan kita. Dan yang terakhir ada Tuhan ingin mempersatukan. Salah satu saya sharing. Suamiku stroke, tanda bukti kami dipersatukan seorang yang beriman. Sejak suamiku stroke, bermacam-macam komunitas datang ke rumah. Sampai saya buat jadwal. Mereka tujuan datang adalah untuk menghibur saya, menghibur Gerard, dan juga mendoakan. Sampai mantu anak cucu saya bilang begini, Mami, Papi bersyukur kepada Tuhan. Ini upah-upah Mami pelayanan. Bayangkan kalau Mami nggak pelayanan sama Papi, nggak mungkin Papi sakit begini. Mereka pada datang mendoakan Papi. Mereka datang memberi penghiburan. Saya melihat benar juga. Jadi kalau kita pelayanan tuh kita tidak usah minta kepada Tuhan. Nanti pasti ada upahnya, ialah kita memperoleh hidup yang kekal juga. Tetapi kita mengalami penderitaan seperti suamiku stroke itu. Tanda nyata penderitaan itu adalah Tuhan ingin mempersatukan kita. Kalau tidak salah ada di ayatnya 1 Korintus bab 1 ayat 3 dan 4. Atau 2 Korintus ya. Atau 2 Korintus atau 1 Korintus bab 1 ayat 3 dan 4. Nanti Anda baca itu. Ya. Harga yang harus dibayar. Harga ini tidak terlalu banyak ya. Karena di buku yang baru juga saya tadi cari tidak ada harga. Mereka hanya masukkan di, ujian. Ya. Harga yang harus dibayar. Saya tanya pada Anda, dulu Anda sekolah kita juga bayar ya, pasti ya. Maka sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah yang hebat itu kalau kita punya duit ya bayarlah. Ini enggak, mau sekolah bagus, banyak duit, tapi datang pakai baju rombeng-rombeng, pakai sendal jepit. Tetapi begitu anaknya di sekolah diterima, begitu kumpul dengan orang-orang tua, weh keren bener, pakai sepatu hak tinggi, mobilnya Alphard dan sebagainya, menunjukkan kekayaan. Saya men-sharingkan ini karena pengalaman saya. Saya suka tungguin anak saya tuh di Santa Maria, Juanda. Aduh, di sana orang yang sombong-sombong luar biasa.
Dan saya mengalami sendiri, suami saya pegang yayasan di Kelapa Gading, sekolahan. Dan itu pengalaman suami saya. Banyak orang-orang yang mampu, tetapi dia pelit untuk memberi uang pangkal, memberi uang sekolah. Pelit sekali. Maka akhirnya firman Tuhan, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Maka suami saya pinter dia. Dia bilang setiap kali yang mendaftarkan sekolah, minta rekening telepon dan rekening listrik. Di situ kelihatan. Kalau rekening listriknya mahal, pasti rumahnya ada AC. Gitu loh. Kalau alamat nggak bisa. Nggak mungkin satu-satu disamperin. Ini kontrak atau beli kan nggak mungkin. Tapi dari rekeningnya aja kelihatan. Jadi harga yang harus dibayar. Kalau kita mau sekolah anak kita yang bagus, kita mampu, bayarlah. Sehingga orang yang miskin pun bisa sekolah di sana. Gitu. Jadi murid harus menyangkal diri. Di dalam Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jadi Anda dan saya yang aktif di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan itu kita harus menyangkal diri kita. Kalau enggak, kita akan ngegerutu. Kita akan bersungut-sungut. Bahkan kita keluar marah-marah dan mencaci maki. Bahkan menjelekkan komunitas itu. Lebih parah lagi, menjelekkan gereja Katolik dan pindah agama. Itu parah sekali itu. Justru disitulah kita terus menyangkal diri. Tidak ada pernah pelayanan yang bebas dari masalah. Pasti ada. Fitnahan pasti ada. Celaan pasti ada. Ngejekin pasti ada. Iri dengki pasti ada. Yesus saja mengalami. Kita tetap di situ. Belajar di situ ujian kita. Menyangkal diri dan memikul salib. Kalau kita setia tetap terus di dalam komunitas itu, berarti kita sudah tahan uji. Dan upah kita akan menerima mahkota di surga karena kita sudah tahan uji. Mengikuti Yesus Kristus, tadi sudah saya katakan, Yesus berulang-ulang katakan, ikutlah aku, ikutlah aku. Kalau ikutlah dia, kita ikut dengan apa pribadi dia. Karena guru kita guru yang benar. Kita juga mau ikut seperti guru kita. Jadikanlah aku seperti Yesus. Ada lagu kan? Dalam firman juga begitu. Kita harus serupa, tapi tak sama ya. Tetapi paling sedikit serupa dengan Kristus. Menaati Kristus. Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kalau Anda dan saya melakukan kehendak Bapa di surga, itu nggak enak secara dunia. Nggak enak. Betul saya bilang. Tetapi itulah yang kita lakukan. Coba bayangkan malam ini kita kepengen nonton apa, masih ikut Zoom lagi. Nggak enak. Tadi ada mantu saya ini pada rame-rame datang. Saya bilang, nggak boleh ke sini ya, berisik. Masuk keluar semua. Suamiku juga masuk ke kamar semua. Tidak boleh ada yang pakai wifi ya, semua wifi stop. Takut nanti putus-putus. Kasihan mereka ngerti. Nggak enak. Gitu loh. Tetapi dari nggak enak itu keluargaku mengerti. Mengerti semua, menerima itu semua. Dan itu suatu kesukacitaan bagi saya. Karena mereka mengerti dan tahu gitu loh. Kita lihat Abraham ya, disuruh diuji ini. Saul dalam ketaatannya ya. Terus juga di dalam Yesus taat bahkan sampai wafat di kayu salib. Ya, kita semua pasti mencintai guru kita karena guru kita adalah Tuhan. Karena Yesus adalah Sang Juru Selamat yang telah datang ke dunia. Yesus bilang apa? Jikalau kamu mencintai aku, jikalau kamu mengasihi aku, turutilah perintahku. Jika seorang datang kepadaku dan ia membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Bukan berarti kita suruh benci papa kita, benci mama kita, benci istri kita, benci suami kita, benci anak-anak kita. Bukan. Ini artinya yang pertama kita kasihi adalah Tuhan, ialah Yesus. Maka kalau saya bawain retret pasutri, saya selalu tanya, yang pertama kamu kasihi siapa? Yang pertama, ada yang bilang anak. Saya bilang belum lulus jadi murid Yesus. Tapi yang udah jadi murid Yesus pasti dia jawab, Tuhan. Betul, saya bilang. Yang pertama kita kasihi adalah Tuhan. Betul. Yang kedua siapa? Pasti banyak yang bilang anak, karena darah daging sendiri. Saya bilang salah. Yang kedua salah, kalau anak, salah. Yang kedua adalah diri kita, maksudnya kita bukan lagi dua, tetapi satu. Itulah pasangan kita.
Kalau kita mengasihi pasangan kita, kita bisa menerima dia, kita menyenangkan hati dia, dengan sendirinya relasi kita kepada anak baik, pasti. Tetapi kalau kita suami istri relasinya sudah hancur amburadul, pasti relasi kepada anak juga tidak baik. Jadi yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah pasangan. Yang ketiga baru anak, yang keempat baru diri kita gitu loh. Itu baru benar saya bilang. Jangan yang kedua adalah anak. Salah saya bilang. Ini maksudnya itu yang Yesus katakan. Murid harus memanggul salibnya. Tadi dikatakan, jangan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita dan disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Kita pun juga akan duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Ya, kita tahu di dalam kitab Wahyu ya, Yesus berdiri di buka pintu dan mengetuk. Malam ini Yesus mengetuk hati kita. Kita mau nggak terima dia menjadi guru kita? Kita mau nggak menjadi murid-murid dia? Maka murid harus mempunyai perhitungan. Di sini Yesus bilang, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu adalah kita kena hukum. Malam ini saya yakin semua pasti bilang, yes, aku mau ikut Yesus. Yes, aku mau menjadi murid Yesus. Jika kita katakan yes, tetap yes. Jangan plan-plan. Ya. Karena kalau plan-plan, ya kita tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Ini contoh perumpamaan tentang dua anak. Yang bungsu waktu disuruh papahnya, dia bilang, enggak. Tapi akhirnya dia menyesal mau. Tapi yang sulung bilang, yes. Tapi pada saatnya dia tidak. Anda dan saya, kita mau ikut seperti yang bungsu. Walaupun awalnya kita bilang tidak, tetapi akhirnya kita lakukan. Itu yang lebih penting yang dikatakan Yesus. Murid harus mengikuti Yesus. Karena Yesus berulang-ulang katakan, ikutlah aku. Yesus guru, Yesus batu penjuru, Yesus pintu surga, bermacam-macam. Yesus terang, ya Yesus jalan, dan bermacam-macam. Ya, Yesus. Oke, harga yang harus dibayar tadi sudah ya, ini semuanya sudah. Oh, ini pertanyaan ya, pertanyaan karena sudah waktu, ini semua tambahan dari saya. Ya, terus menerus ikut belajar karena tidak ada henti-hentinya kita belajar menjadi murid. Karena roti kehidupan kita harus makan tiap hari, berarti kita juga harus menjadi murid dan harus merubah watak kita setiap saat sampai saat kita dipanggil Tuhan. Untuk mempercayai kita adalah, untuk mempercayai kita harus mengetahui firman-Nya, mempelajari, merenungkan, memenuhi hati kita dan budi kita, dan terutama melaksanakan. Ada 3 hal untuk menjadi murid-muridnya. Yang satu, tetap dalam firman. Yang kedua, bertobat terus-menerus sampai akhir hayat kita. Ya Petrus juga salah, bertobat. Itulah, tapi Tuhan tidak marah. Bahkan sekarang pun dia menerima kunci kerajaan surga. Karena akhirnya Petrus itu tetap setia walaupun di kayu salib. Yang ketiga adalah carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah kalau kita mau menjadi murid-muridnya dia, ya. Maka firman Tuhan akan memerdekakan kita dan membebaskan kita dari dosa, dari ketidakmurnian, kegelapan, dan sebagainya, dari kebencian, kebimbangan, dan kematian yang mengecewakan. Pertanyaan sharing ini nanti ditampilkan oleh panitia. Terima kasih. Mohon maaf, saya terlalu cepat-cepat karena materi ini biasanya diajarkan selama 2 jam. Ini hanya dikasih 50 menit. Ya, tetapi intinya kita sudah semua mengerti ya. Saya yakin semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita, tetaplah kita setia menjadi murid sehingga kita menjadi seperti guru kita. Tuhan memberkati. Amin.